Sekali lagi puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kembali Tuhan berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita boleh ada di tempat ini, untuk kita memuji, menyembahkan nama Tuhan. Saya percaya ketika kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, sehingga Tuhan berkarya lewat penyembahan kita pada malam hari ini. Puji Tuhan, saya jemput kita sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuasanya sanggup memulihkan setiap kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Dari awal kata-kata terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa Yesus Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku Kau percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dari awalnya jika pujian ini, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan. Haleluya, Yesus. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku haleluya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini saya tidak tahu secara pribadi apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Mungkin ada pergumulan, mungkin ada apapun yang mungkin kita tidak dapat selesaikan dengan kekuatan kita secara manusia. Tapi pujian ini katakan Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kuasanya mampu memulihkan setiap kehidupan kita. Bukan dengan kekuatan kita menyelesaikan setiap persoalan kita, tapi ketika kita percaya, ketika kita berdoa, di situ ada mujizat Tuhan nyata bagi setiap kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini bukan hanya karena kita hafal pujian ini, tapi nyanyikan pujian ini benar-benar lahir dari dasar hati kita, bahwa pengakuan kita bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Kuasanya sanggup memulihkan setiap kehidupan kita.
Haleluya, dari awal kita berkata terbatas kuasa-Mu Tuhan. Telah terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat dilakukan oleh Tuhan. Semua dapat dilakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Aku bisa percaya kuasa-Mu yang mulia, kuasa-Mu Tuhan. Aku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Kau ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bisa aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bisa aku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau berkenan menolongi ibu-ibu. Engkau pula yang berkenan memberkati dari pertengahan sampai akhir nanti. Terlebih saat kami mendengarkan firman-Mu, tolonglah Roh Kudus untuk kami Engkau beri konsentrasi sehingga kami dapat fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu juga mengurapi hamba-Mu yang sudah menyiapkan diri untuk melayani kami lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Salam Philadelphia bagi kita sekalian. Dan salam sehat, kiranya selalu menjadi bahagian kita. Nah, puji Tuhan, kita kembali boleh bersama-sama dalam ibadah doa sore hari ini atau malam hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan yang mendasari untuk kita nanti masuk dalam penyembahan kita. Saya akan mengajak kita bersama membaca dari Esra pasalnya yang ke-7. Esra pasal 7 ayat 28 bagian B saja. Esra pasal 7 ayat 28 bagian B. Ya, ada di depan ataupun pada Alkitab atau HP dari Bapak Ibu, saudara sekalian. Kita akan baca bersama-sama mulai dari kata maka aku. 2, 3. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Sekali lagi saya akan bacakan, dikatakan, maka aku menguatkan hatiku, karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah ini sangat jelas yang telah terjadi dialami oleh umat Tuhan. Mereka harus ditawan dan mereka ada di pembuangan ketika itu adalah satu keadaan yang bukan lebih baik keadaannya, tetapi justru mereka semakin tidak terarah, tidak tahu kepastian dalam hidup mereka, tidak tahu tentang bagaimana Tuhan yang akan menolong mereka. Tetapi di sisi lain kita melihat seorang Esra, dia adalah seorang ahli kitab yang menggumuli akan kitab itu, menggumuli firman itu. Sehingga Esra ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia bisa menghadap raja yang ada di Babel ketika itu dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada Esra, bahkan memfasilitasi untuk mereka bisa kembali pulang ke Yerusalem. Bukan hanya itu saja. Bahkan mereka diberikan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan pembangunan bait Allah.
Luar biasa. Sehingga dalam ayat ini kita melihat bahwa Ezra dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia semakin kuat untuk percaya kepada Tuhan. Dan semestinya itu yang terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya yang mengerti dan memahami akan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang menguatkan hati adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi kita. Ketika hendak melakukan sesuatu, entah itu dalam studi ataupun dalam bisnis, dalam pekerjaan, maka dibutuhkan adalah kekuatan hati untuk melakukannya. Kenapa demikian? Karena tanpa itu maka tidak ada sesuatu yang bisa dicapai. Tidak ada satu keberhasilan yang bisa kita dapatkan. Dan salah satu kunci keberhasilan dari seseorang adalah ketika dia menguatkan hatinya. Ada ketegaran hati, ada semangat juang di sana. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang itu tidak dapat menguatkan hatinya, yang dalam artian bahwa hatinya menjadi lemah, maka di sana tidak akan mungkin ada sesuatu yang didapatkan. Jadi seseorang yang tidak mendapatkan apa yang hendak dia capai itu, bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia bodoh, tetapi adalah karena menyangkut masalah hati. Itu sebabnya Amsal katakan hati itu adalah sumber. Ketika hati kita sudah ternoda, ketika hati kita sudah tidak lagi dikuasai oleh Tuhan melalui firman-Nya, maka tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Ezra adalah seorang yang menguatkan hatinya. Menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia punya semangat yang luar biasa. Dan semangat itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi melihat satu karya Tuhan yang lebih besar yang akan terjadi bagi umat Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya kita dapat menguatkan hati kita ini? Karena tentu saja ada banyak masalah yang tidak akan mungkin bisa terselesaikan begitu saja. Ada begitu banyak rintangan yang bisa melemahkan hati kita ketika kita memandang mungkin sosok manusia ataupun memandang keadaan. Rasa-rasanya tidak ada cara dan tidak ada jalan untuk kita menuju kepada satu keberhasilan. Tetapi melalui firman Allah ini, bagaimana supaya kita bisa menguatkan hati kita? Yang pertama adalah kita perlu menjaga yaitu pergaulan. Menjaga pergaulan. Bukankah di kalangan anak-anak muda khususnya, pergaulan itu sangat penting. Karena dengan pergaulan itu akan punya pengaruh yang kuat. Dan saya rasa bukan hanya untuk anak-anak muda, tetapi siapapun kita, baik ibu-ibu, ya ketika bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, ya pasti dia akan gemar juga untuk gosip. Kalau seseorang itu, dia punya pergaulan kepada orang-orang yang cinta Tuhan, maka dia juga akan terdorong untuk cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika pertama kali kami di kampung yang kami tinggal pada awal tahun 93. Anak saya masih kecil ketika itu. Setelah melihat lingkungan ternyata bagi saya kurang bersahabat untuk kelangsungan anak-anak masa depannya. Kenapa? Karena anak kelas 2 SD saja sudah mulai rokok. Saya pikir, waduh,
Anak saya masih kecil, dia bisa terbawa. Sehingga anak itu saya kurung di rumah. Tidak saya biarkan untuk dia bebas keluar. Kenapa? Karena saya khawatir kalau nantinya dampak pengaruh itu pasti kuat. Dia ikut bermain bersama, mengajak untuk ya sekali, 2 kali mungkin, dan itu akan terbawa dan akhirnya dia terikat dengan hal yang sedemikian. Nah, firman Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa kebiasaan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang buruk. Sesuatu yang baik dalam diri kita, kalau kita ada pada pergaulan-pergaulan yang tidak baik, itu akan merusak dalam setiap langkah hidup kita. Bahkan pemazmur dia katakan, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak ada pada kumpulan pencemooh. Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kumpulannya orang-orang yang cinta Tuhan. Orang-orang yang mau merenungkan firman itu, baik siang maupun malam. Jadi menguatkan hati ini, poin pertamanya adalah kita perlu menjaga pergaulan yang benar. Puji Tuhan, salah satu yang bisa kita lakukan, di mana kita satu dengan yang lainnya bisa saling menguatkan dalam bentuk persaudaraan kita. Philadelphia adalah artinya kasih persaudaraan. Dan ini yang dibangun untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Bahkan kita saling membangun sebagai keluarga dalam persaudaraan di dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menguatkan hati kita? Yang kedua adalah tetap menjaga waktu kita kepada Tuhan. Menjaga waktu kita, baik waktu untuk ibadah, ketika kita beribadah kepada Dia, waktu-waktu yang ada yang kita berikan. Kalau saudara-saudara kita saja, dia begitu menjaga ketat masalah waktu, 5 waktu. Mereka lakukan dengan tertib. Nah, bagaimana waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Firman Allah katakan bahwa masa ini, waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Tetapi sekaligus waktu ini adalah waktu kesempatan bagi kita untuk bersama-sama membangun kebersamaan kita. Bersama-sama untuk semakin cinta kepada Tuhan. Bersama-sama untuk semakin memahami akan kebenaran firman-Nya. Dalam persekutuan orang-orang percaya. Dalam doa bersama yang kita lakukan. Waktu itu tidak akan mungkin terulang lagi ketika kita tidak memanfaatkannya. Itu sebabnya Paulus katakan, jangan kamu bodoh, tapi hendaklah kamu mengerti akan kehendak Allah. Karena masa ini adalah masa yang jahat. Mari kita melihat waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita juga dapat melihat waktu-waktu kita kepada Tuhan. Seperti apa waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Adakah kita disibukkan dengan waktu-waktu yang ada ini untuk hal yang tidak bermanfaat? Mari menjadi perenungan kita. Kita sudah ada di masa-masa yang akhir ini. Biar kita dapat dengan menjaga satu hati yang sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh dikuatkan melalui waktu-waktu yang kita dapat manfaatkan dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Waktu untuk bersekutu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, banyak orang yang pada akhirnya menyesal dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan lalu
kemudian tidak dimanfaatkan. Lalu berapa banyak orang ketika di usia lanjut, lalu dia katakan, kenapa aku dulu tidak menggunakan waktu itu? Pemazmur dia sampai katakan, ajarilah kami ya Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami menjadi orang yang bijaksana. Bijaksana untuk mempergunakan waktu. Mari kita berikan waktu kita kepada Tuhan dalam persekutuan, dalam ibadah, dan di dalam memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Yang berikut menguatkan hati itu juga adalah ketika kita bisa fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Bila seseorang fokus kepada masalahnya, ketika kita dialihkan pandangan kita kepada sekitar kita yang ada. Murid-murid ketika sedang terhuyung-huyung, mereka akhirnya fokus kepada masalah itu. Berusaha dan berusaha untuk bisa mengatasi. Apakah mereka berhasil untuk mengatasinya? Ternyata mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Itu sebabnya ketika kita fokus kepada Tuhan, Dia selalu ada cara, ada selalu jalan yang Tuhan berikan. Sama seperti Ezra ini. Dia fokus menyelidiki firman. Dia fokus kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberikan satu cara, jalan keluar. Bahkan dipakai oleh Tuhan untuk bisa mengembalikan umat Tuhan ke Yerusalem. Bahkan mendapat dukungan dari raja yang tidak percaya kepada Allah. Mari kita fokus kepada Tuhan. Fokus dengan masalah membuat kita tidak dapat melihat kuasa Allah terjadi atas hidup kita. Kenapa? Karena yang kita lihat adalah masalah yang besar. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, yang kita lihat adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang ajaib dan dapat menyelesaikan setiap masalah kita. Yang terakhir, yaitu orang yang menguatkan hati adalah orang yang hidup dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendakku, Yesus sendiri katakan. Bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Ketika kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak kita, maka di sana adalah sebuah kegagalan yang kita dapatkan. Tapi ketika kita menjalani hidup ini, sekalipun berat masalah yang terjadi, seperti Yesus, rasa-rasanya tidak mampu, tidak kuat. Tetapi pada akhirnya dia katakan, walaupun awalnya dia katakan kalau boleh, karena begitu mengerikan, dia katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalukan daripadaku. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kemudian dia lanjutkan, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, apapun yang sedang terjadi dan yang kita alami, ada kekuatan Tuhan yang Dia berikan bagi kita. Sehingga kita mampu dan dimampukan untuk menjalani keadaan yang berat sekalipun. Kenapa? Karena kehendak Tuhan tidak akan mungkin membawa kita kepada kehancuran. Kehendak Tuhan pada akhirnya yang sering dikatakan Dia buat menjadi indah pada waktunya. Melewati berbagai macam masalah dan persoalan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan pada akhirnya dalam karyanya yang luar biasa, Dia menjadikan semua menjadi indah. Saya yakin kita semua punya pergumulan. Kita semua punya masalah. Itu sebabnya mari pada saat ini, kiranya melalui renungan firman Tuhan, bagaimana pergaulan kita selama ini. Apakah pergaulan kita sudah benar pada masa yang tepat itu? Bagaimana dengan waktu-waktu yang Tuhan berikan bagi kita?
Apakah waktu itu menjadi sia-sia bagi kita? Dan bagaimana fokus hidup kita? Apakah fokus kepada yang sekitar kita yang sifatnya tidak menentu? Dan bagaimana untuk menjalani kehendak? Apakah kehendak kita yang jadi atau kehendak Bapa Surgawi? Kita semua menguatkan yang terjadi atas hidup kita. Mari kita semua menguatkan hati kita. Dan kita akan menikmati semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dalam penyembahan kita kepada Dia. Kita nyanyikan satu pujian, satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Lebih dalam lagi, kurindu Kau Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Mari kita nyanyikan pujian ini kepada Dia. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Sekali lagi,
lebih dalam lagi, haleluya, lebih dalam. Amin, ini doa kami ya Tuhan. Lebih lagi untuk cinta Engkau, lebih lagi untuk mengerti akan kehendak-Mu. Oh, haleluya. Ku mengasihi, oh ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu Tuhan. Ku mengasihi-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Kami sembah, kami puji. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory kami puja, kami sembah. Agung dan mulia Engkau Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Yesus, oh, glory, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oria lama 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 sikalabat. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, oh, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, mataku tertuju pada-Mu Tuhan. Mataku tertuju padamu. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu.
Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Mataku tertuju padamu, ya Tuhan Yesus. Segenap hidup kami Tuhan, oh ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, haleluya. Oh, ini doa kami Tuhan. Menyenangkan, ku mau mengikuti. Nanti Bapak Anton Sutrisno maju ke depan berdoa dan doa syafaat. Kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik atas kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh datang memuji, menyembah Engkau dalam segala situasi yang ada Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu yang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Dalam roh dan kebenaran Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir dan Engkau Tuhan siap menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan Tuhan. Oh Tuhan, firman-Mu telah disampaikan. Ada banyak pergumulan di dunia ini Tuhan yang sedang kami alami Tuhan. Tetapi firman-Mu adalah jawaban Tuhan. Engkau sendiri telah berfirman Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh selalu fokus Tuhan. Untuk kami mengandalkan kehendak-Mu ya Tuhan. Oh mari Tuhan bawa kami lebih lagi Tuhan. Untuk kami mengerti setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga apa yang kami lakukan Tuhan adalah sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk Tuhan bergaul Tuhan. Dengan baik Tuhan. Bahkan Tuhan kami punya komunitas yang baik Tuhan. Oh Tuhan, dan kami menjadi berkat Tuhan di tengah komunitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, biarlah Tuhan
kami selalu Tuhan tengadah kepadamu Tuhan. Dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, kami tengadah Tuhan dan berharap kepadamu saja Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kepadamu Tuhan kami berharap. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, untuk Tuhan jemaat-Mu Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, apapun kebutuhannya ya Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mohon Tuhan pertolongan-Mu. Karena Engkaulah letak kekuatan kami saat kami berdoa menyembah Engkau Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan bahkan jawaban demi jawaban Tuhan. Setiap jemaat-Mu yang memiliki masalah Tuhan, apakah itu sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi dan lain-lain Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang akan menjawab satu persatu Tuhan, akan memberikan pertolongan-Mu kepada jemaat-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong kami Tuhan. Tepat pada waktunya ya Yesus. Kami bersyukur untuk itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu memperhatikan kehidupan kami Tuhan. Ajar kami lebih lagi untuk mengasihi, mencintai Engkau Tuhan. Oh biarlah kami menjadi umat-Mu yang menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Oh bukan suatu kepura-puraan tetapi dari hati yang terdalam Tuhan. Kami boleh mengasihi Engkau Tuhan dan lebih lagi ya Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, ya kami boleh selalu memandang Engkau. Mata kami fokus kepadamu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Tuhan, gereja kami di tempat ini Tuhan. Mari ya Tuhan, oleh karena kasih sayang-Mu dan pertolongan-Mu saja Tuhan. Oh Tuhan, oh penyelenggaraan ibadah boleh berjalan dengan baik Tuhan. Oh Engkau memberkati setiap wadah-wadah yang ada Tuhan. Baik dari wadah yang paling terkecil usia adalah wadah sekolah minggu. Berkati Tuhan pelayanan ini walaupun masih online Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu boleh ditransfer sampai ke rumah-rumah Tuhan. Pertolongan-Mu, berkat-Mu ditransfer sampai ke rumah-rumah Tuhan. Karena Engkau hadir Tuhan saat firman-Mu, saat Tuhan Engkau dan kami ada dalam persekutuan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami berdoa juga untuk wadah yang di atasnya, remaja, pemuda Tuhan. Berkati Tuhan. Setiap apa yang mereka Tuhan kerjakan, kegiatan-kegiatan yang ada Tuhan. Biarlah itu Tuhan menumbuhkan kecintaan, kekuatan Tuhan. Oh untuk lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan di tengah-tengah dunia yang seperti ini Tuhan. Untuk wadah KMDM Tuhan, untuk wadah kaum pria, wanita, lansia, mari Tuhan. Oh Tuhan kami melihat kerinduan setiap hati para jemaat-Mu yang ada Tuhan. Untuk selalu mencari Engkau, biarlah ini semua Tuhan boleh menjadikan kami lebih lagi Tuhan untuk mengasihi Engkau Tuhan. Pakai wadah-wadah yang ada, memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, lingkungan-lingkungan yang ada, komunitas yang ada Tuhan. Dan satu hal Tuhan, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, baik gembala, ibu gembala senior, Bapak Gembala Musarif, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yan Thomas, Bapak Pendeta Marolowan, bahkan hamba-hamba-Mu yang lain Tuhan. Oh berkati Tuhan, para majelis, para pengurus-pengurus yang ada, mari berkati ya Tuhan. Biar kami Tuhan boleh lebih mengerti lagi dan kami boleh melayani lebih lagi Tuhan. Sehingga nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Kau berikan kekuatan ekstra, berikan kesehatan, hikmat akal budi bahkan roh pewahyuan Tuhan ada para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan Tuhan kami percaya dalam persekutuan ini Tuhan. Kami memperoleh berkat yang luar biasa Tuhan. Engkau telah melawat kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Untuk bangsa dan negara kami Tuhan yang dalam kondisi ada banyak bencana banjir. Oh Tuhan, di mana-mana banjir Tuhan. Engkau tolong Tuhan. Ada banyak orang-orang yang menderita, termasuk mungkin ada anak-anak-Mu yang terkena Tuhan. Mohon Tuhan berikan kekuatan Tuhan bagi mereka untuk boleh menghadapi ini dan jauhkan Tuhan dari malapetaka yang ada Tuhan. Tolong Tuhan, biarlah Tuhan semua ini boleh segera berlalu Tuhan. Dan setiap Tuhan kami boleh mendapatkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pemerintahan yang ada, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan sampai pada tingkat RT Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Berikan kemampuan pertolongan-Mu Tuhan, agar bisa mengatur negeri ini dengan sangat bagus Tuhan. Berkati, berikan kesehatan bagi mereka, hikmat akal budi, dan Tuhan rasa takut akan Engkau Allah yang Maha Kuasa Tuhan. Engkaulah juru selamat bagi kami. Yalah negeri kami Tuhan, kami boleh tengadah kepadamu saja Tuhan, untuk berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan Tuhan, kalau kami boleh berkumpul pada saat ini Tuhan, untuk kami berdoa, terima kasih Tuhan. Biarlah kami boleh kembali, boleh Tuhan lakukan Tuhan, untuk kami berdoa dan berdoa Tuhan. Karena letak kekuatan kami hanya di dalam doa itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas semuanya ini, kiranya Tuhan berkat-Mu Engkau limpahkan atas kami Tuhan. Biarlah berkat daripada Allah Bapa dan kasih sayang oleh anaknya dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri persekutuan ini. Haleluya. Amin.